Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Maulana Jahidin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tes intelijensi umum atau TIU CPNS tahun 2021. Nah, pada segmen terbaru channel ini kita akan membahas soal TIU. Nah, sebelum kita membahas soal TIU tersebut, maka ada baiknya kita membahas tentang apa-apa saja yang akan diujikan dalam tes TIU tersebut. Nah, yang pertama, untuk tes intelijensi umum atau biasa kita sebut TIU itu dibagi ke dalam 3 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan verbal, yang kedua kemampuan numerik, dan yang ketiga adalah kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal itu seperti apa? Jadi kemampuan verbal itu sederhananya adalah kemampuan tentang bahasa ya, tentang bahasa. Jadi yang pertama ada kemampuan analogi. Jadi yang kedua silogisme, dan yang ketiga ada analitis. Jadi kemampuan verbal terbagi 3, ada analogi, silogisme, dan analitis. Nah, analogi itu apa? Jadi analogi itu kemampuan yang mengukur, tes yang mengukur kemampuan individual dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, simpelnya seperti ini ya contohnya. Jadi kita membandingkan dua buah kata, misal seperti ini, gelap, cahaya, sama dengan titik-titik, titik-titik. Nah, kita diminta untuk mencari pasangan yang tepat dari perbandingan dua kata ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak jawaban soal ini? Nah, kalian bisa pause, kemudian berpikir kira-kira jawabannya apa. Oke, jadi jika kalian mengerjakan soal ini, jawabannya adalah D. Nah, kenapa bisa D? Jadi kita harus cari kaitan antara dua kata ini. Jadi gelap, cahaya. Nah, jika kita pikirkan ternyata gelap itu adalah kondisi di mana tidak memiliki cahaya. Jadi gelap karena tidak memiliki cahaya. Kita cari hubungan yang sama. Warisan karena tidak memiliki lampu. Tidak mungkin ya. Hitam karena tidak memiliki putih. Nah, ini juga tidak tepat. Malam karena tidak memiliki neon. Tidak tepat. Miskin karena tidak memiliki harta. Nah, ini kan jadi yang benar adalah D. Gaji tidak karena tidak memiliki utang. Nah, bukan ya. Jadi yang tepat itu adalah D. Miskin, gelap tidak memiliki karena tidak memiliki cahaya, sama dengan miskin karena tidak memiliki harta. Nah, seperti itu gambaran untuk soal analogi. Kemudian yang kedua adalah silogisme. Jadi silogisme ini adalah mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Misalkan seperti ini ya. Semua yang memabukkan adalah haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi, nah kalian pasti tahulah jawabannya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E, alkohol haram. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan di sini dikatakan ya di soal semua yang memabukkan haram. Nah, di sisi lain alkohol adalah minuman yang memabukkan. Berarti alkohol itu haram karena alkohol memabukkan. Oke, jadi jawabannya adalah E. Nah, seperti itu contoh dari soal silogisme. Ada dua pernyataan. Di sini ada pernyataan semua yang memabukkan haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Jadi dari dua kalimat tersebut ada dua pernyataan. Lalu kita diminta untuk memberi kesimpulan. Nah, seperti itu gambaran ya, gambaran silogisme. Oke, lanjut ke soal analitis. Analitis itu adalah kemampuan verbal yang ditujukan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi nanti kita diberikan informasi dalam bentuk apapun itu, apakah dalam bentuk wacana, dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram batang, atau informasi dalam bentuk desain grafis dan lain sebagainya. Nah, di situ kita tinggal menjawab pertanyaan yang diberikan untuk ditarik sebuah kesimpulan yang tepat tentunya ya dari pernyataan itu. Oke, saya pikir ini jelas. Kemudian dari kemampuan numerik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kemampuan berhitung ya. Nah, kemampuan berhitung di sini adalah kemampuan ya kita bagi dulu ya. Jadi kemampuan berhitung di sini adalah kemampuan hitung sederhana. Kemampuan hitung sederhana ini ya yang dipelajari di SD dan SMP ya, bukan di SMA.
Kemampuan hitung sederhana itu seperti menghitung pecahan, persentase, pangkat, akar, dan sebagainya. Jadi bukan yang sulit-sulit ya, seperti di jenjang SMA ada trigonometri, integral, dan sebagainya. Bukan seperti itu. Jadi yang sederhana-sederhana saja, menghitung aritmatika dasar loh. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada deret angka. Nah, deret angka ini mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Jadi ini kalian pasti yang sering latihan soal tahu lah ya, yang mana yang dimaksud dengan deret angka. Kira-kira gambarannya seperti ini. Kita diberikan pola-pola bilangan, nah, kemudian kita mencari deret yang paling terakhir, atau biasa juga deret yang di tengah yang dicari, atau dua deret terakhir juga bisa. Nah, ini juga nanti akan banyak kita bahas di video pembahasan soal kita. Oke, kemudian yang ketiga, ada perbandingan kuantitatif. Jadi ini untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Nah, dari dua data kuantitatif ya. Jadi kita diberikan data, kemudian kita disuruh menyimpulkan perbandingannya. Nah, misalkan seperti ini. Ada A yang menyatakan bilangan tertentu, kemudian B menyatakan bilangan tertentu. Nah, kita diminta untuk membandingkan ya, apakah A itu sama dengan B, A lebih besar dari B, A lebih kecil dari B, atau seperti apa? Atau hubungannya tidak bisa ditentukan. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi itu perbandingan kuantitatif dari dua buah variabel atau dua data kuantitatif. Kemudian yang terakhir dari kemampuan numerik adalah soal cerita. Nah, ini tentu kalian sudah sering di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama, atau bahkan di sekolah menengah atas diberikan soal oleh gurunya, soal matematika ya, tapi tentang soal cerita, panjang teksnya, kemudian kita diminta untuk menjawab soal tersebut. Nah, ini jelas ya. Jadi ini kemampuan numerik, ada 4 kemampuan. Sederhananya kemampuan numerik itu ya kemampuan matematika ya, kemampuan matematis berhubungan dengan angka. Kemudian yang terakhir ada kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemampuan analogi, ketidaksamaan, kemudian yang terakhir serial ya. Nah, analogi itu seperti apa? Jadi analogi itu tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, sama seperti sebelumnya di analogi di verbal, kita membandingkan dua kata, ya kan? Nah, kalau di sini figural itu kan dia lebih spesifiknya tentang gambar, ya. Jadi yang kita bandingkan nanti adalah dua buah gambar, kemudian dicari hubungannya seperti yang kata tadi ya, yang tentang kemampuan verbal. Nah, contoh soalnya seperti ini ya untuk kemampuan figural. Misal di sini ada P dikasih gambar seperti ini ya, setara dengan, nah kita cari yang mana sama dengan yang ini, yang di pernyataan awal tadi ya sebelumnya. Nah, kalian bisa pause kemudian menjawab soal ini, kira-kira jawabannya yang mana. Oke, nah jadi jawaban dari soal ini yaitu C ya. Jadi ini masih kategori soal yang sangat mudah. Masih ada soal yang lebih sulit lah kira-kira daripada soal ini. Nah, di soal ini ciri khasnya adalah bahwa kita menghapus bagian sebelah kiri dari P. Kita hapus ya bagian sebelah kiri dari P, yang tersisa adalah bagian sebelah kanannya. Ya, bisa ya diperhatikan ya, yang kita hapus adalah bagian sebelah kiri. Nah, jika kita hapus bagian sebelah kiri, harusnya bentuknya bukan yang ini ya. Ini yang terhapus yang sebelah atas, bagian atas, yang tersisa bagian bawah. Begitu pula untuk B, kita hapus bagian bawah, yang tersisa malah bagian atasnya. Nah, yang betul adalah C, bisa kalian perhatikan. Jika kita hapus bagian sebelah kiri, maka yang tersisa bagian sebelah kanan seperti ini ya. Nah, kita bisa hapus bagian sebelah kirinya, akan terbentuk ini. Adapun yang D, yang kita hapus justru yang sebelah kanan, yang tersisa kiri. Nah, ini tidak cocok untuk pernyataan awalnya. Apalagi yang E ini yang dihapus lah, malah bagian tengahnya. Jadi yang tepat untuk jawaban nomor 4 ini adalah opsi C. Ya, ini jelas ya. Kemudian selanjutnya ketaksamaan gunanya untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi kita diberikan beberapa gambar, kemudian dicari yang mana yang berbeda dari yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang mana yang berbeda dari yang lainnya.
Nah, jika kalian perhatikan soal ini, kira-kira yang benar opsi mana ya? Nah, jika kalian kerjakan, yang tepat itu adalah opsi A. Nah, jadi ini yang tepat adalah opsi A. Jadi A itu berbeda dari opsi B, C, D, dan E. Oh, ini salah ya, harusnya D dan E. Nah, ini pasti kalian agak bingung. Nah, supaya tidak bingung, gambarnya bisa kalian putar. Nah, misal C kan sudah jelas ya posisinya. D ini bisa kalian putar sedikit ke kiri, bentuknya pasti sama dengan C. Ya, kalian putar yang ini ke kiri. Kemudian ini juga kalian putar sedikit ke kiri. Nah, bentuknya kalian putar begini ya, putar. Pasti bentuknya sama dengan C. Begitu pula yang B juga ini, kalian putar sedikit. Nah, bentuknya pasti sama dengan ini. Nah, yang A, meskipun komponennya sama, tapi nanti arahnya berlawanan. Jadi beda meskipun diputar, bentuknya berbeda dengan yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian kemampuan yang terakhir adalah kemampuan figural pada materi serial. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan gambar. Nah, jadi kita diberikan beberapa pola gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan pola selanjutnya. Jadi ini semacam deret tapi versi gambar ya. Ya, misal ini ya, soal ini. Kira-kira kalian bisa tidak jawab soal ini? Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, jika kalian menjawab soal ini, jawabannya ya adalah D ya. Nah, kenapa bisa D? Jadi kita harus perhatikan masing-masing komponen dalam soal ini. Di sini ada dua komponen, ada tanda panah putih dan tanda panah hitam. Nah, pertama kita perhatikan yang hitam terlebih dahulu ya. Jadi yang hitam itu menghadap ke atas, terus ke diagonal sebelah kiri, terus ke kiri, diagonal bawah kiri. Nah, selanjutnya pasti adalah ke bawah, ya kan? Jadi dia berputar ke arah kiri dari atas, kemudian diagonal kiri atas, kiri, kiri bawah. Nah, pasti selanjutnya adalah bagian menunjuk ke sebelah bawah ya. Jadi pilihannya itu antara A atau D, antara A atau D. Karena yang ini hitamnya ke kiri, ini ke atas, ini ke kiri juga. Jadi yang tepat itu A atau D. Kemudian kita perhatikan yang putih. Yang putih itu pertama di sebelah kanan, menghadap kanan. Kemudian kiri bawah, kanan bawah. Kemudian bawah. Kemudian kiri bawah. Nah, ini ada ya, hanya tertutup oleh yang hitam. Kiri bawah. Maka selanjutnya pasti adalah sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu adalah yang D tentunya ya. Oke. Jadi ini jawaban untuk bagian yang ini, yang serial. Oke. Jadi inilah beberapa kemampuan dalam tes intelijensi umum. Nah, jadi bagaimana target kita dalam tes TIU tahun 2021 ini? Nah, untuk target TIU CPNS itu pertama kita harus mengetahui dulu jumlah soalnya itu adalah 35. Jadi karena setiap soal itu nilainya 5, maka skor maksimal yang bisa kita peroleh itu adalah 175. Nah, passing grade-nya adalah 80. Berarti kalau kita bagi 5, berarti jumlah minimal soal benar yang harus kita kerjakan yaitu 16 nomor. Atau dengan kata lain, paling minimal ya, ada 19 soal yang salah atau tidak terjawab. Nah, ini tidak sampai 50%-nya ya yang harus kita jawab dengan benar. Nah, tentu kita harus memporsikan pengerjaan soal ini dengan sebaiknya. Karena kita tidak hanya mengerjakan soal TIU, tapi kita juga mengerjakan soal TWK dan TKP dengan waktu 110 menit. Makanya sangat dianjurkan untuk mengatur target waktu pengerjaan. Misal ya, kalau saya pribadi waktu tahun 2018 lalu, waktu tes CPNS awal, saya memporsikan waktu 40-50 menit untuk pengerjakan soal TIU. Karena memang soal TIU ini agak berat ya, jadi harus punya porsi yang lebih besar dari soal TWK dan TKP. Nah, sebagai perbandingan, jadi kalian bisa memporsikan waktunya seperti ini. Nah, jika waktunya 100 menit versi saya dulu, saya memporsikan TWK 30 menit, TIU 50 menit, dan TKP 20 menit. Nah, karena di sini ada 100 menit ya. Atau kalian juga bisa mengubah waktu TKP lebih banyak. Karena sekarang soal TKP lebih banyak, kalian bisa menambah TKP menjadi 25 sampai 30 menit.
kemudian mengurangi waktu pengerjaan TIU. Kemudian saran saya pada saat mengerjakan soal TWK ya, misalkan kalian sudah mengerjakan soal TWK 30 menit. Tapi belum selesai soal TWK-nya. Enggak apa-apa, kalian pindah saja dulu ke soal TIU. Kenapa? Karena haknya soal TWK selama 30 menit itu sudah selesai. Jadi harus lanjut ke soal TIU. Jika soal TIU kalian sudah kerjakan selama 50 menit, harus pindah lagi ke soal TKP supaya tidak ada bagian yang waktunya lebih banyak dari yang lain. Jadi sudah harus punya target waktu sehingga semua soal atau semua kemampuan ini dari TWK, TIU, dan TKP punya porsinya masing-masing. Sehingga bisa mencapai passing grade yang ditentukan. Dan saran saya juga jangan terlalu lama mengambil kesimpulan atau terlalu ragu-ragu. Karena kita tidak hanya dituntut benar salah, tapi kita juga dikejar oleh waktu ya. Jadi itu saja untuk selayang pandang tentang tes intelijensi umum CPNS 2021. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal TIU CPNS 2021 itu. Baik itu kemampuan verbal, kemampuan figural, ataupun kemampuan numerik tentunya. Oke. Jika kalian suka informasi dalam channel ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau sharing atau hal-hal tertentu yang ingin disampaikan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.